Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alaina ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, marilah kita selalu mengikuti pembelajaran walaupun sifatnya adalah daring. Kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran agar kalian bisa mengikuti pembelajaran lebih lanjut satu demi satu, sehingga kalian tidak ketinggalan di kelak kemudian hari. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa sejenak agar mendapatkan kemudahan dari Allah dan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah. Kita dipahamkan, dimudahkan, sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pembelajaran. Kalau kalian kemarin sudah ke materi, yaitu kaitannya dengan ila satil bahri atau ke tepi pantai, sekarang kita masuk pada tarkib atau tata bahasa kaitannya dengan masalah fi'il amar. Perlu kita ketahui bersama bahwa komponen dari bahasa Arab itu sebetulnya ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Yang berkaitan dengan masalah ini yaitu kaitannya dengan masalah fi'il. Fi'il itu sendiri, fi'il atau kata kerja, itu dibagi menjadi 3 macam. Kalian saya yakin ingat, tahu. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari', yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il madhi memiliki makna atau berkaitan dengan bahwa pekerjaan itu telah selesai dikerjakan. Sedangkan fi'il mudhari' adalah merupakan sebuah pekerjaan yang mana memiliki keterkaitan waktu, bahwa pekerjaan itu sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Sedangkan yang ketiga, pembagian fi'il yang ketiga,
yaitu fi'il amar. Yang dimaksud fi'il amar adalah fi'il yang memiliki makna tulab, atau amrih, atau memiliki makna perintah. Jadi kita ulangi sekali lagi, fi'il ada 3 macam. Pertama adalah fi'il madhi, kedua adalah fi'il mudhari', kemudian yang ketiga adalah fi'il amar. Kalian perhatikan pada contoh kalimat yaitu yang ada pada LKS, yaitu kalian buka pada halaman 7. Yang pertama, ya Amin, idhab ilal madrasah wa ta'allam fiha jayidan. Ya Aminah, idhabi ilal madrasah wa ta'allami fiha jayidan. Ya auladi, idhabu ilal madrasah wa ta'allamu fiha jayidan. Ya banati, idhabna ilal madrasah wa ta'allamna fiha jayidan. Wa ta'allamna fiha jayidan. Ini apa itu terjadi kalau kita melihat fi'il amar yang ada pada contoh-contoh tadi, mulai dari idhabi, kemudian berubah menjadi idhabu, kemudian berubah menjadi idhabna, maka sudah barang tentu yang dapat merubah fi'il amar menjadi sedemikian rupa itu tidak lain adalah adanya ketergantungan, yaitu dengan isim dhamir yang ada. Ya, dengan isim dhamir yang ada, yang mana pada bab ini kalian nanti akan mengenal perubahan isim dhamir, yaitu anta, anti, antum, dan antunna, yang kita kaitkan, yang kita selipkan, yaitu pada fi'il amar. Sebelum kita masuk pada pembuatan fi'il amar, kemudian kita kaitkan dengan masalah isim dhamir, maka terlebih dahulu alangkah baiknya kalau kita bisa membuat fi'il amar dari fi'il mudhari'. Kemarin kalian sudah mengetahui struktur pembuatan fi'il, bisa membedakan pula fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Fi'il madhi selalu diakhiri dengan fathah, tapi dengan syarat apabila tidak ada amil yang masuk pada fi'il madhi. Kemudian tidak ada pula isim dhamir yang masuk pada fi'il madhi tersebut. Kemudian yang kedua, ciri dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' akhirnya selalu diakhiri dengan harokat dhammah, dan diawali dengan huruf mudhari'ah. Apa itu huruf mudhari'ah? Yaitu yang dimaksud huruf mudhari'ah adalah alif, nun, ya, ta.
alif nun ya ta. Alif nun ya ta. Jadi ini termasuk merupakan ciri dari fi'il mudhari'. Satu, diawali dengan alif nun ya ta. Kemudian yang kedua adalah diakhiri dengan harokat dhammah, ya, diakhiri dengan harokat dhammah. Selama fi'il mudhari' tersebut tidak didahului, tidak ada amil yang masuk pada fi'il mudhari' tersebut, tidak ada hal yang dapat merubah pada fi'il mudhari' tersebut. Contoh, apabila fi'il mudhari' tersebut ada amil nawasib seperti an, maka fi'il mudhari' tersebut walaupun di depannya itu diawali dengan fi'il mudhari', ternyata di akhirnya harus diakhiri dengan nasab. Kemudian yang kedua kalinya, apabila fi'il mudhari' tersebut dimasuki dengan isim dhamir jamak, maka fi'il mudhari' tersebut tidak lagi diakhiri dengan dhammah, melainkan diakhiri dengan hum atau tum. Ya, ini kalian harus mengerti. Jadi selama tidak ada amil yang masuk, maka selamanya fi'il mudhari' harus diakhiri dengan dhammah. Kalian perhatikan cara membuat fi'il amar dari fi'il mudhari'. Cara membuat fi'il amar menjadi dari fi'il mudhari'. Kalian perhatikan skema struktur pada halaman 7. Di situ tertera fi'il mudhari', kemudian fi'il amar. Kalian perhatikan yang nomor 1, yukabbiru. Itu fi'il madinya adalah dari kabbaro. Kemudian berubah menjadi fi'il mudhari' yukabbiru. Kabbaro yukabbiru, ya, menjadi kabbir. Jahada yang kedua, jahada yujahidu jahid. Ta'allama dari ta'allamu ta'allim. Ta'awana ta'awanu ta'awan. Ini apa itu? Pembuatan fi'il mudhari'. Dari sini dapat kita perhatikan kabbaro dari yukabbiru. Kalau huruf kedua di situ ada harokatnya, huruf kedua dari fi'il mudhari' tersebut ada harokatnya. Contoh di situ yukabbiru asalnya dari kabbaro. Huruf kedua dari dari kata yukabbiru adalah kaf. Kaf di situ ada harokat fathah. Kemudian kita perhatikan lagi jahada yujahidu. Huruf keduanya yaitu berupa jim. Di situ berharokat.
Kemudian ta'allama yata'allamu, huruf keduanya adalah ta. Ta juga berharokat fathah dan seterusnya. Dengan demikian, kalau kita menjumpai kalimat-kalimat yang demikian, modelnya demikian, huruf yang kedua itu ada harokatnya, maka ini adalah paling mudah untuk membuat fi'il amarnya. Yang pertama adalah kita harus menghilangkan huruf mudhoro'ahnya terlebih dahulu. Yang mana kata yukabiru huruf mudhoro'ahnya adalah ya. Yujahidu huruf mudhoro'ahnya adalah ya. Kemudian seterusnya ya ta'allamu, di situ huruf mudhoro'ahnya juga ya. Ya ta'awanu, huruf mudhoro'ahnya juga ya. Dengan demikian kita harus membuang huruf mudhoro'ah itu terlebih dahulu, berubah menjadi kabbaro yukabbiru menjadi kabbir. Ya, menjadi kabbir. Jahada yujahidu jahid. Ya, kita mudah, yang demikian itu sangat mudah, tinggal kita membuang huruf mudhoro'ahnya terlebih dahulu. Kita menetapkan hal itu, fi'il amarnya adalah pada kata yang masih tetap, yaitu kabbaro yukabbiru kabbir. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan. Yanduru, kata yanduru ini asalnya fi'il madinya adalah nadoro. Kemudian di situ ada kata yaktubu. Kata yaktubu itu fi'il madinya adalah kataba. Nadoro, kemudian fi'il mudhari'nya menjadi yanduru. Kemudian kataba, fi'il mudhari'nya adalah yaktubu. Contoh lagi adalah jalasa menjadi yajlisu. Ya. Oleh karena itu, seperti kata yanduru. Kalau huruf kata fi'il mudhari' yanduru, kalian lihat. Ya. Pertama huruf mudhari'ah ya. Kemudian ada nun sukun. Kemudian yang ketiga adalah za berharokat dhammah. Kemudian ra juga berharokat dhammah. Kalian hitung, di situ ada 4 huruf. Pertama huruf mudhari'ah nun, za dan ra. Jika kita menjumpai model kalimat dengan struktur huruf yang demikian, yang mana huruf yang kedua adalah ditandai dengan harokat sukun, atau ya harokat sukun maksud saya, ya, kata yan, di situ nunnya adalah sukun.
Maka langkah yang harus kita tempuh, cara kita membuat fi'il amar, yang pertama adalah kita membuang huruf mudhoro'ahnya terlebih dahulu. Pertama, kita membuang huruf mudhoro'ahnya terlebih dahulu. Dan apabila ini yang pertama, membuang huruf mudhoro'ahnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, apabila huruf yang kedua itu berharokat sukun, maka fi'il amarnya harus ditambah hamzah atau alif di depan. Harus ditambah hamzah atau alif di depan. Pertama, membuang huruf mudhoro'ahnya, kemudian yang kedua menambah hamzah atau alif di depan, ya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui juga bersama, unzur, kata unzur. Huruf yang ketiga adalah berharokat. Ya, huruf yang ketiga adalah berharokat dhammah. Maka sudah barang tentu hamzah harus berharokat dhammah pula. Hamzah harus berharokat dhammah pula. Maka kata nadhara yang duru fi'il amarnya menjadi undur. Contoh lagi, kata ba yaktubu. Kata ba yaktubu. Huruf yang kedua dari kata yaktubu juga sukun. Maka cara membuat fi'il amarnya, satu, kita harus membuang huruf mudhoro'ahnya. Tadi sudah saya katakan, apabila huruf yang kedua itu adalah sukun, maka harus ada penambahan hamzah atau alif. Dan kemudian apabila huruf yang ketiga itu adalah berharokat dhammah, maka hamzah harus berharokat dhammah. Sudah barang tentu kata ba yaktubu menjadi uktub. Kata ba yaktubu menjadi uktub. Tulislah. Ini mengandung makna perintah. Tetapi ini yang ketiga yang harus kalian ingat. Tetapi apabila kalian menjumpai sebuah kalimat yang mana huruf yang ketiga pada kalimat tersebut, huruf yang ketiga adalah berharokat fathah atau kasrah, maka hamzah harus berharokat kasrah. Jadi apabila huruf yang ini contoh yang ketiga, apabila huruf yang ketiga dari kalimat tersebut berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah harus berharokat kasroh. Contoh, jalasa yajlisu, jalasa yajlisu. Ini pada model yang pertama hampir sama. Kita caranya membuang huruf mudhoro'ahnya terlebih dahulu.
Karena karena kalimat tersebut huruf yang kedua adalah berharokat sukun, maka kita perlu adanya penambahan alif. Huruf yang ketiga yajli, kata li, di situ adalah berharokat kasroh, maka hamzah yang ada di depan harus berharokat kasroh. Ijlis, ya, menjadi ijlis. Tadi sudah saya katakan, apabila huruf yang ketiga itu berharokat fathah sama dengan berharokat kasroh. Qara'a yaqra'u, 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 di situ kata qara'a yaqra'u kalian karena huruf yang kedua adalah sukun, maka perlu adanya penambahan hamzah atau alif. Yaqra'u, huruf yang ketiga adalah berharokat fathah. Huruf yang ketiga berharokat fathah, maka hamzah yang ada di depan itu harus berharokat kasroh. Hamzah harus berharokat kasroh, maka menjadi ikra. Qara'a yaqra'u ikra. Ya, ini contoh lagi. Nadoro, ini contoh lagi. Yajlisu sudah, kemudian sama ayasma'u, ya, sama ayasma'u. Ya, contoh lagi, sama ayasma'u. Yasma'u huruf yang kedua sin berharokat sukun, maka harus ditambah hamzah atau alif. Sedangkan huruf yang ketiga mim berharokat fathah, maka di situ pun hamzah juga harus berharokat fathah menjadi isma. Dengarkanlah, ya, ini. Jadi saya ulangi sekali lagi cara pembuatan fi'il amar, ya, cara pembuatan fi'il amar. Yang pertama kita harus mengenal huruf mudhari'ahnya pada fi'il tersebut. Kemudian yang kedua kita harus bisa membuang. Dengan mengerti huruf mudhari'ah kita harus membuang huruf mudhari'ahnya. Kemudian apabila huruf yang kedua itu ada harokatnya, kita cukup membuang huruf mudhari'ahnya. Dan apabila huruf yang kedua itu berharokat dhammah, maka hamzah harus berharokat dhammah. Dan apabila maksud saya huruf yang ketiga, apabila huruf yang ketiga itu berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah yang ada di depan harus berharokat kasroh. Ya, itu cara pembuatan fi'il amar. Kemudian kalian perhatikan pada halaman 8, bentuk fi'il amar kalau kita kaitkan dengan isim dhamir anta, anti, antum, antunna. Anta, anti, antum, antunna. Kalian perhatikan contoh. Di situ ya Ahmad mengandung isim dhamir anta, ya Fatimah mengandung isim dhamir anti, ya aulad karena aulad itu adalah jamak mengandung isim dhamir antum. Kemudian
Antunna, kemudian antunna. Coba kalian perhatikan perubahannya. Yang pertama adalah ikra. Maka apabila di situ mengandung isim dhamir anti, maka menjadi ikra'i. Bila di situ mengandung isim dhamir antum, maka berubah menjadi ikra'u. Ya, berubah menjadi ikra'u. Kemudian apabila mengandung isim dhamir antunna, maka berubah menjadi ikra'na. Talaba, utlub, utlubi, utlubu, utlubna. Jahada, jahid, jahidi, jahidu, jahidna. Ya, dan seterusnya. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami, ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa kalian bisa mempraktikkan membuat fi'il amar, fi'il amar dari fi'il mudhari'. Jadi kalian harus bisa mengenal apakah ini fi'il madhi, fi'il mudhari', ya, fi'il madhi, fi'il mudhari'nya, kemudian membentuk fi'il amar. Kemudian di sini ada latihan, yaitu pada halaman 8. Ya, buatlah fi'il madhi, fi'il mudhari' dan kemudian fi'il amar. Contoh sabbaha, kemudian fi'il mudhari'nya menjadi yusabbihu, kemudian fi'il amarnya kalian ingat sabbaha yusabbihu. Huruf yang kedua ada harokatnya berupa fathah, maka sudah barang tentu fi'il amarnya menjadi sabih. Ya, menjadi sabih. Ya, ini apa itu? Cara pembuatan fi'il madhi, fi'il mudhari' menjadi fi'il amar. Ya, itu kalian kerjakan di lembar kertas, kemudian kalian kumpulkan di meja papat, ya, di meja papat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.